Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Miss harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan juga keluarga dan kita semua dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, di pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 4. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Anak-anak boleh melihat di buku halaman 54 sampai halaman 65 ya. Oke anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan dengan berdoa. Ayo Miss mengajak kalian semuanya untuk berdoa ya. Sama-sama kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberkati para pemimpin Israel seperti Samuel, Saul, dan Daud. Semoga melalui pelajaran ini kami mengambil keteladanan yang baik dari mereka untuk hidup kami kelak demi untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita berdoa, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui kisah pemimpin Israel yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Kemudian peserta didik mampu menceritakan kembali kisah pemimpin Raja Israel. Kemudian peserta didik mampu meneladani sikap para pemimpin yang baik. Dan yang keempat, peserta didik mampu memiliki sikap jujur dan bersyukur atas pemimpin yang ada saat ini. Oke anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang leadership atau pemimpin. Nah, apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk melakukan suatu dan mencapai tujuan tertentu. Jadi siapakah yang bisa menjadi pemimpin? Nah, seorang pemimpin anak-anak adalah orang yang bergerak lebih awal. Jadi para pemimpin ini biasanya berada paling depan ya, yaitu orang yang bergerak lebih awal, berjalan di depan ya, mengambil langkah pertama dan mendahulukan sesuatu untuk menarik minat yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana sifat pemimpin yang baik? Nah, tentu anak-anak pernah melihat seorang pemimpin atau pernah melihat seseorang yang memiliki peran lebih penting dalam suatu komunitas ya, atau di gereja atau juga di negara kita Indonesia ini. Nah, ada beberapa hal ya yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Yang pertama adalah dia mampu mengarahkan. Nah, apa itu mengarahkan? Nah, seorang pemimpin adalah orang yang mampu mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dia memberikan suatu petunjuk yang positif agar mencapai hal yang lebih baik. Nah, seorang pemimpin itu anak-anak harus bisa memberikan petunjuk yang benar ya. Kalau dia misalnya pemimpin itu berada di depan, berarti dia harus memberikan jalan yang baik atau petunjuk yang positif. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu adalah orang yang mampu memberikan solusi. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya anak-anak. Nah, di sini adalah diibaratkan orang yang ada di bawah ini adalah pemimpin dan yang di atas ini adalah orang yang dipimpinnya ya anak-anak. Lalu dia memberikan sebuah jembatan penyeberangan agar bawahannya ini bisa menyeberangi dan bisa sampai di sebelah. Nah, itu dimaksud dengan memberi solusi. Nah, memberi solusi di sini artinya memberikan suatu pemecahan pada suatu masalah, tetapi dia sendiri yang menjadi solusi utamanya, atau dia memberikan pemecahan masalah yang utama. Oke, selanjutnya adalah seorang pemimpin yang baik juga adalah orang yang mau membantu. Nah,
di sini yang dimaksud dengan membantu adalah mau mengulurkan tangan kepada bawahannya jika mengalami kesulitan. Nah, benar ya anak-anak? Diibaratkan dalam gambar ini pemimpin ini berada di atas, kemudian bawahannya ini adalah orang yang dipimpinnya. Lalu orang yang dipimpinnya ini mengalami kesulitan, tidak bisa berada di sana, lalu dia mengulurkan tangan. Bukan hanya bawahannya juga ya anak-anak, mungkin orang lain juga, bukan hanya yang ada di lingkup tempat dia kerja atau orang yang ada dalam komunitasnya. Seorang pemimpin juga adalah orang yang mampu memberi semangat. Nah, di sini ada keterangan bahwa dia memberikan semangat agar orang yang dipimpinnya memiliki spirit menggapai sesuatu yang baik untuk menjadi seorang juara. Nah, anak-anak, dari beberapa penjelasan tadi kita mengetahui bahwa kita membutuhkan seorang pemimpin. Nah, kita membutuhkan pemimpin di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ya, di tempat kita bersekolah, di tempat kita beribadah atau di gereja, dan juga kita membutuhkan pemimpin seperti sekarang ini, yaitu di negara kita. Nah, sebenarnya anak-anak, untuk menjadi pemimpin itu juga kita disebut sebagai pelayan. Jadi orang-orang yang memimpin itu adalah sebagai pelayan bagi masyarakat yang luas. Nah, tetapi seorang pelayan di sini mereka bukan sekedar pelayan yang dalam arti rendah ya anak-anak, tetapi pelayan ini dalam arti memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ada di bawahnya, ya. Dia memberikan solusi seperti yang pertama tadi, ya, memberikan solusi, dia mengarahkan, kemudian dia memberikan semangat, dia mau membantu. Nah, itulah tugas seorang pemimpin, ya, bukan hanya memerintahkan saja. Oke, lanjut. Mari kita lihat anak-anak tokoh-tokoh pemimpin bangsa Israel dalam kitab suci. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah Nabi Musa ya anak-anak. Nah, salah satu tokoh yang berperan dalam perkembangan bangsa Israel adalah Musa. Nah, Musa adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Musa juga adalah hamba Allah yang menerima 10 dekalog atau firman Allah dalam bentuk 2 loh batu. Kemudian Musa juga yang memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Nah, setelah Musa meninggal, kita mengenal pemimpin yang bernama Yosua. Nah, Yosua adalah orang yang menggantikan kepemimpinan Musa setelah Musa meninggal. Kemudian Yosua juga melanjutkan tugas Musa untuk menghantarkan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, setelah kepemimpinan Yosua, kita juga mengenal kepemimpinan para hakim-hakim. Nah, anak-anak, hakim-hakim di sini bukan hakim-hakim seperti yang ada di pengadilan ya, tapi hakim-hakim di sini lebih tepatnya disebut sebagai para kepala suku di bangsa atau di antara bangsa Israel. Namun anak-anak, pada akhir masa kepemimpinan hakim-hakim ini, kehidupan bangsa Israel menjadi berantakan dan menyimpan dari jalan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, mereka menyimpang baik sikap hidup sosial antara masyarakat maupun hidup religiusnya. Jadi bangsa Israel itu bisa dibilang hidup mereka mulai kacau ya anak-anak, tidak terarah. Nah, Miss akan membacakan ya cerita singkat tentang Raja Samuel. Nah, Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Jadi Elkana dan Hana ini sebenarnya mereka itu sudah sangat lanjut usia ya anak-anak, tetapi mereka masih belum memiliki seorang anak. Nah, mereka ini sering sekali berziarah. Nah, ketika mereka selalu berziarah, istri dari Elkana ini yang bernama Hana, dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa memiliki anak. Dan kalau Tuhan bisa mengabulkan permohonannya itu, maka dia berjanji akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Nah, arti dari nama Samuel ini adalah aku memintanya dari Tuhan. Jadi Samuel ini memiliki arti aku memintanya dari Tuhan. Nah, orang tua Samuel ini yaitu Elkana dan Hana, mereka berasal dari suku Lewi dan mereka tinggal di kota Ramata. Ketika
Samuel telah lahir dan pada usia 3 tahun dia dibawa ke kota Silo. Nah, dan di sana Samuel diserahkan kepada pengasuhnya yang bernama Eli. Nah, Eli ini adalah seorang imam agung di Israel. Nah, di bawah pengasuhan Imam Eli, Samuel tumbuh besar dan berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, dari sini Allah mulai memanggil Samuel agar dia mau menggantikan posisi Imam Eli untuk menjadi pemimpin di bangsa Israel. Nah, anak-anak boleh baca nanti di bukunya lebih panjang lagi ya ceritanya. Nah, Allah memanggil Samuel sebanyak 3 kali dan Allah mengatakan bahwa Samuel harus menggantikan Imam Eli. Nah, waktu itu Samuel masih berumur remaja ya anak-anak ya. Tapi Allah sudah mempersiapkannya untuk menjadi raja di bangsa Israel. Nah, itu adalah cerita singkat tentang Raja Samuel ya anak-anak. Oke, setelah Samuel kita akan mendengarkan tentang kisah Saul yang diangkat Tuhan menjadi raja. Kisah Saul ini bisa kita baca dalam 1 Samuel bab 9 ayat 1 sampai dengan 26. Saul adalah raja pertama yang diurapi oleh Samuel. Nah, setelah Samuel menjadi raja, ketika dia sudah mulai tua, dia mengurapi Saul sebagai penggantinya. Nah, Saul adalah seorang anak dari petani yang bernama Kishi. Jadi nama ayah dari Saul ini adalah Kishi dan mereka berasal dari suku Benyamin. Saul bekerja mencari keledai ayahnya yang hilang. Ketika sedang bekerja, Saul berjumpa dengan Samuel. Saat itu Samuel ingin mengurapi Saul untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, kemudian Samuel menjadi pembimbing, penasihat, dan pendoa bagi Saul. Dan Allah selalu menyertai dan memberkati Saul. Jadi sebenarnya kisah Saul ini diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel adalah yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi melalui perantaraannya Samuel. Selanjutnya, setiap kali Saul memimpin peperangan, termasuk ketika berperang melawan bangsa Amon, Saul selalu memperoleh kemenangan dan dia semakin dipuja-puja oleh bangsa Israel. Nah, di sini anak-anak kita lihat ya bahwa Saul ini cukup kuat dalam peperangan ya. Jadi ketika dia melawan bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka, mereka selalu menjadi pemenang. Tetapi anak-anak, karena kemenangan ini membuat Saul ini sombong ya. Dia memegahkan diri karena dia selalu menang dalam peperangan. Saul mulai tidak setia kepada Allah dan ia mendirikan baginya suatu tugu kemenangan atas namanya sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat ya anak-anak bahwa Saul ini mulai meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, karena sifat Saul yang sombong dan tidak mendasarkan diri kepada kehendak Allah, maka Allah meminta Samuel untuk mengurapi raja baru bagi Israel. Nah, ini nanti yang akan menjadi awal dari terpilihnya Raja Daud ya anak-anak. Oke, inilah cerita singkat tentang Raja Saul. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan tentang Raja Daud. Nah, kita bisa baca dalam 1 Samuel bab 16 ayat 1 sampai 23. Nah, anak-anak kita sudah tahu tadi ya bahwa Saul sudah tidak lagi berkenan kepada Allah dan dia meminta Samuel untuk mencari raja baru bagi bangsa Israel. Nah, suatu hari Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem dan dia disuruh untuk menemui seorang bapak yang bernama Isai. Kemudian Isai ini juga mempunyai 7 orang anak laki-laki dan anaknya semua memiliki tubuh yang bagus, kuat dan tangguh. Hanya satu anak yang memiliki badan yang kecil dan kulitnya kemerah-merahan. Dan dia ini bernama Daud. Daud ini suka sekali ya membantu ayahnya bekerja dengan menggembalakan domba
dan ternak mereka di padang rumput. Nah, Daud ini juga memiliki hobi memainkan kecapi loh. Nah, ketika Samuel sampai di rumah Isai, dia melihat semua anak-anak Isai dari anak yang pertama sampai anak yang keenam. Tetapi di sana Samuel tidak memiliki pertanda bahwa salah satu dari mereka harus diurapi. Allah tidak menghendaki anak Isai dari yang pertama sampai yang keenam. Nah, ketika itu anak-anak Samuel sangat heran, kenapa bisa seperti ini? Lalu Samuel berkata kepada Isai, Pak Isai, Bapak masih punya anak lagi enggak? Nah, lalu Isai menjawab, ada, aku masih memiliki satu orang anak namanya Daud, dan sekarang dia sedang mengembalakan ternak kami di padang rumput. Nah, akhirnya Samuel menyuruh Isai agar Daud dipanggil. Nah, akhirnya Daud pulang, dan ketika Daud sampai di hadapan Samuel, Allah berkata kepada Samuel bahwa dia harus mengurapi Daud. Nah, Daud yang diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel untuk menggantikan Saul. Nah, ada cerita yang lebih menarik lagi tentang Daud ini, anak-anak. Suatu ketika bangsa Filistin menyerang bangsa Israel, dan Israel ketakutan melihat pasukan Filistin yang banyak jumlahnya, dan mereka juga dipimpin oleh seorang kepala pasukan yang bernama Goliat. Nah, anak-anak, Goliat ini memiliki badan yang tinggi dan besar. Dia juga memiliki senjata yang lengkap. Seluruh pasukan Israel ketakutan dan bersembunyi. Namun saat itu Daud yang masih remaja, ia keluar dari persembunyian dan melawan Goliat. Nah, akhirnya dia berhasil melumpuhkan Goliat hanya dengan menggunakan ketapel dan kerikil yang kecil. Luar biasa ya anak-anak, hanya dengan sebuah kerikil dan sebuah ketapel dia melemparkannya kepada Goliat. Saat itu mengenai kepala Goliat, dan saat itu juga Goliat mati. Nah, setelah itu anak-anak, karena bangsa Israel dan para tentara Israel melihat kekuatan Daud, ya, banyak orang yang sangat mengagumi Daud. Dan saat itu Saul sangat cemburu kepada Daud karena orang-orang Israel sekarang berpindah dan membanggakan Daud. Tetapi meskipun Saul membenci Daud dan dia ingin berniat membunuhnya, namun Daud tidak bisa dikalahkan oleh Saul karena Allah selalu melindungi Daud. Nah, peneguhan dan kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah: 1. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang mampu mengayomi dan memimpin masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kita memiliki pemimpin di rumah, ya. Misalnya di rumah itu adalah ayah, di sekolah ada bapak ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru. Kemudian di negara kita ada yang kita sebut dengan bapak presiden. Kemudian di gereja kita sebut sebagai bapak paus. Nah, kita sebagai orang yang dipimpin harus mendengarkan pemimpin kita agar hidup kita lebih baik, ya. Kemudian pada zaman bangsa Israel mereka dipimpin oleh raja. Raja bangsa Israel adalah wakil Allah. Sebagai wakil Allah, ia memerintahkan atas nama Allah, bukan atas nama dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia harus memerintah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kehendak dan rencana Allah senantiasa tertuju pada kesejahteraan dan keselamatan bangsa Israel. Nah, Raja Saul pada mulanya memang memerintah demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa Israel. Tetapi kemudian ia mulai memerintah demi kepentingannya sendiri. Dan hal ini tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Oke anak-anak, demikianlah peneguhan dan kesimpulan pada materi kita hari ini. Nah, sekarang Miss akan memberikan beberapa soal evaluasi agar anak-anak kerjakan ya. Yang pertama, siapakah raja pertama yang diurapi oleh Samuel? Yang kedua, siapakah pemimpin bangsa Indonesia saat ini? Yang ketiga, siapakah nama orang tua dari Samuel?
Yang keempat, mengapa Saul tidak lagi berkenan di hadapan Allah? Dan yang kelima, ceritakan secara singkat dalam bentuk tulisan apa yang akan kamu lakukan jika jadi seorang pemimpin kelak. Jadi jelas ya anak-anak membuat satu cerita atau menceritakan secara singkat apa yang akan kamu lakukan jika kamu sudah besar nanti menjadi seorang pemimpin. Oke, dikerjakan dengan baik ya dan dikumpulkan kepada Miss hari ini sebelum jam 2. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih. Kalian tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah belajar untuk menjadi pemimpin yang baik seperti cerita dalam tokoh-tokoh kitab suci. Tuhan, bantulah kami agar kelak kami mampu mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin dan pelayan-Mu, agar kami sungguh berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Bye-bye.